Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak semua kabarnya? Baik-baik saja kan? Nah, kita ketemu lagi dengan Pak Erwin di sini di Mapel Informatika. Kita akan masuk ke pembahasan tentang interaksi komputer dengan perangkat tambahan. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, Pak Erwin ingin menyapa kalian semua. Gimana kabarnya semua? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Selalulah mengucapkan syukur kepada Allah Zat yang telah memberikan kita rezeki berupa kesehatan dan juga kepintaran. Nah, sekarang kalian coba buka LKS halaman 26. Interaksi dengan perangkat tambahan. Nah, perangkat tambahan ini apa tuh? Perangkat tambahan itu adalah perangkat keras, ya, perangkat keras yang ditambahkan pada komputer. Jadi kalau kita beli komputer itu, terutama komputer ya, kalau laptop itu kebanyakan sudah lengkap, tapi belum lengkap banget. Nah, terutama komputer sama seperti itu. Jadi kita harus ngerti fungsi-fungsi dari perangkat tambahan itu apa aja. Kemarin kan kita sudah bahas di output, terutama untuk alat keluaran itu seperti speaker itu untuk apa? Kemarin sudah kita bahas, dipasang di mana. Nah, ini kita akan bahas di sini. Nah, untuk pemasangan alat-alat itu kita menggunakan yang namanya port. Nah, port. Kalian lihat gambar yang ada di halaman 26. Port itu adalah tempat atau colokan untuk menghubungkan komputer dengan hardware eksternal. Hardware eksternal. Nah, kalau kalian lihat di gambar ini, itu adalah gambar interface dari mainboard komputer. Jadi kalian melihatnya ada di belakang CPU. Nah, ini port itu ini, colokan-colokan ini. Jadi dia ada banyak sekali kalau di komputer. Ya kan? Nah, jenisnya apa aja toh? Ada banyak, ada sekitar 10. Ada 10. Ya. Yang pertama adalah port serial. Oh ya. Kebanyakan dari port-port ini itu sudah digantikan dengan adanya port USB. Jadi setelah muncul port USB, Universal Serial Bus, kebanyakan dari port-port, terutama port yang lama, colokan yang lama, itu sudah tidak dipakai lagi. Contohnya apa? Seperti ini, nomor 1, serial. Nah, biasanya dulu itu digunakan untuk keyboard dan mouse zaman dahulu dan programmable logic controller. Sekarang sudah jarang digunakan, malah nggak ada. Kalau kita beli komputer terbaru itu malah nggak ada. Dan juga port paralel ini juga sama. Biasanya digunakan untuk printer paralel, zip drive, dan juga hard disk eksternal. Ini sudah nggak ada. Sudah kalah dengan yang namanya USB port. Ya. Nah, terus, USB port itu apa? Itu ini, USB. USB kependekan dari Universal Serial Bus. USB. Jadi port yang digunakan untuk berbagai kepentingan atau secara universal. Ya kan? Banyak sekali port-port klasik itu yang sudah nggak dipakai lagi karena tergantikan dengan USB ini. Nah, fungsinya banyak sekali sekarang untuk colokan storage device, flash disk, mouse USB, transfer data, charging. Kalau kita seandainya menggunakan HP, baterai habis, kita tancapkan di sini, kita bisa untuk ngecas juga dan untuk yang lain-lain. Ya kan? Nah, terus port USB tidak hanya terdapat di komputer,
tidak hanya tersedia di komputer atau laptop. Sekarang sudah banyak sekali. TV, kalau kalian beli TV terbaru itu sudah di belakangnya sudah ada port USB, biasanya 2, minimal 2. Digunakan untuk kalau kalian aku punya video bagus, film apa, colokan ke situ bisa nonton film di TV. Dan juga kalau sekarang kalian kalau mau bepergian luar kota pakai mobil butuh hiburan, musik-musik seperti itu, ya kan? Biasanya apa? Pakai flash disk kita colokkan di untuk pemutaran lagu itu. Biasanya ada, ya kan? Nah, kalau port VGA, nah kemarin kan kita sudah bahas tentang monitor output, perangkat output keluaran, ya kan? Nah, ini fungsinya adalah untuk mentransmisikan data grafis dari komputer menuju ke display atau output, ya kan? Bisa untuk monitor, televisi, proyektor, ya kan? Kelemahannya tidak ada sinyal suara yang ikut di dalam itu, cuma grafik saja. Nomor 5, port inframerah. Port inframerah sudah jarang sekali ditemukan di komputer. Untuk ini fungsinya dulu itu mengkoneksikan perangkat wireless komputer dengan menggunakan inframerah ini, ya kan? Tapi sekarang dia sudah tidak dipakai lagi. Nah, sekarang port PS2. Ini dulu adalah port klasik untuk keyboard dan juga mouse. Ini ada gambarnya. Biru itu untuk keyboard, hijau itu untuk mouse. Sekarang sudah tidak digunakan karena sudah menggunakan USB. Ya kan? Terus port audio untuk mentransmisikan suara. Jadi kalau kita butuh suara, terutama komputer, agar muncul suara, kita menggunakan port ini. Nanti kita colokkan kabel menuju ke speaker. Nah, terus LAN, port LAN. Dia digunakan untuk jaringan komputer. Ya kan? Port HDMI. Dia hampir sama dengan VGA untuk mentransmisikan grafis, tapi HDMI itu menggunakan kualitas HD, High Definition, sesuai dengan kepanjangan dari HDMI kependek. Dia High Definition Multimedia Interface. Dia mentransmisikan grafis dan juga keunggulannya adalah sinyal suara juga ditransmisikan, apalagi kualitasnya HD. Ini. Jadi gambarnya lebih bagus, lebih cetok. Untuk TV ada juga sekarang port HDMI dan juga LCD proyektor ada. Terus power source. Jadi ini untuk kita mencolokkan listrik yang ada di komputer. Jadi bertugas untuk memberikan asupan listrik bagi komputer agar tetap menyala. Nah, itu ada 10. Bisa kalian baca di halaman 27 sampai 28. Kalau nggak paham, tanya Pak Erwin. Oke. Nah, kita sekarang masuk. Nah, bagaimana cara untuk menggunakan pot-pot tersebut dan bagaimana caranya ketika kita mau mengkoneksikan dengan perangkat tambahan. Di sini kita contohnya ada, seandainya kita mau connect ke proyektor, printer, scanner, webcam, internet. Nah, yang pertama adalah proyektor. Otomatis untuk kita menyambungkan komputer dengan proyektor, ya kan? Kita membutuhkan alat-alat. Kita siapkan alat-alatnya dulu. Apa itu? Yang pertama adalah LCD proyektornya dulu. Terus yang kedua adalah laptop atau komputer.
Kita cek laptopnya, laptop dan komputernya. Dia koneksinya menggunakan apa? VGA atau HDMI. Kalau di LCD proyektor itu lengkap. Kalau sekarang ini lengkap. Kalau yang dulu biasanya malah yang HDMI tidak ada. Kalau yang sekarang sudah ada HDMI. Jadi kalau kita mau menghubungkan laptop dengan LCD proyektor, sekarang enak karena apa? LCD proyektor lengkap. Terdiri ada AV-in untuk video, ada VGA, ada HDMI. Nah, sekarang kita lihat-lihat dulu laptopnya apa. Terus kalau seandainya ternyata laptopnya menggunakan VGA, berarti kita membutuhkan kabel VGA. Oh, kalau seandainya ternyata menggunakan HDMI, berarti kita menggunakan kabel HDMI. Nah, terus kita nyalakan laptop atau komputer, terus juga nyalakan LCD proyektor. Untuk LCD proyektor bisa dekat dengan komputer, bisa jauh dengan komputer. Lihat kabelnya tadi panjang apa enggak? Kabel koneksi, kabel VGA atau kabel HDMI-nya. Kalau pendek, otomatis kita taruh di dekat komputer kita atau laptop kita. Tapi seandainya kalau panjang, kita bisa letakkan LCD proyektornya agak jauh dari komputer kita atau laptop kita. Terus kita nyalakan LCD proyektor, kita arahkan cahaya proyeksi dari LCD proyektor itu kalau bisa ke screen atau layar, ke layar yang berwarna putih atau tembok. Kalau kita sebenarnya punya layar putih kita pakai, tapi kalau tidak, tembok yang berwarna putih dan dia yang menyerap cahaya catnya, jangan yang memantulkan cahaya. Terus kita atur zoom dan juga fokusnya biar gambarnya nyaman ketika kita lihat. Kalau sudah, kita tinggal sambungkan. Otomatis untuk laptop sekarang dan juga LCD proyektor yang baru sekarang, itu biasanya dia langsung auto deteksi. Jadi dia langsung ngerti, oh ini source-nya dari mana. Dia bisa mendeteksi itu. Jadi otomatis bisa langsung keluar. Tapi untuk yang LCD proyektor lama, kita harus menentukan dulu source-nya atau asal sumber datanya itu dari mana. Apakah dia lewat AV-in, apakah dia lewat HDMI, apakah dia lewat VGA, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke printer. Printer, scanner, dan juga webcam ini hampir sama. Jadi kita langsung bahas saja. Nah, pertama sama. Otomatis untuk printer, webcam, dan juga scanner kita atur, kita letakkan dekat dengan komputer karena kebanyakan untuk kabel koneksinya itu adalah pendek. Biasanya 1 meter sampai 1,5 meter. Jarang sekali yang lebih dari 1,5 meter. Nah, biasanya mereka menggunakan kabel koneksi USB. Kita letakkan dekat. Kemudian kita nyalakan. Kita nyalakan printernya, kita nyalakan scannernya, kita nyalakan webcamnya. Terus, ini yang terpenting. Kita cek dulu apakah komputer kita atau laptop kita sudah kenal dengan alat-alat itu. Dengan printer, dengan scanner, ataupun dengan webcamnya. Apakah mereka sudah kenal? Kalau belum, kita harus memperkenalkan mereka dengan alat-alat tersebut dengan menggunakan apa? Driver. Nah, ini software yang namanya driver. Kita install. Biasanya kalau kita beli printer, kita beli scanner, atau kita beli webcam, biasanya kita dapat CD driver. Nah, CD drivernya itu nanti yang akan kita install ke dalam komputer, sehingga komputer mengenal fungsi dari perangkat tambahan tersebut. Gitu. Ya.
Kalau seandainya tidak ada, kita bisa download. Sekarang internet cepat, kita tinggal download aja, kita masukkan pencarian, kita tinggal install. Nah, terus ada juga fasilitas, terutama di Windows setelah Windows 7, itu ada istilah plug and play. Jadi ketika kita tancapkan, otomatis laptop atau komputer dia mengenal hardware tambahan tersebut. Soalnya di dalamnya sudah ada drivernya. Jadi otomatis dia langsung akan mengenal perangkat yang baru saja kita masukkan, kita plug dan kita play. Nah, seperti itu. Kalau sudah, tinggal kita fungsikan. Nah, untuk internet, langkah-langkah untuk berkoneksi dengan internet, kita ada 5 cara koneksi dengan internet. Yang pertama adalah menggunakan saluran telepon. Ini khusus untuk pengguna internet dari Telkom. Ya kan? Terus menghubungkan komputer menggunakan jaringan yang ada, jaringan LAN. Biasanya ini untuk komputer-komputer yang ada di suatu ruangan yang sudah ada jaringan LAN di situ. Terus untuk ini untuk yang ketiga, kita mengkoneksikan komputer kita dengan jaringan Wi-Fi. Nah, terus yang terakhir adalah menggunakan GPRS. Oh, enggak terakhir, ada yang terakhir lagi ternyata. Ini enggak konsen, tadi ada siswanya Pak Erwin ke sini. Ya. Terus yang terakhir itu menggunakan kabel jaringan, TV kabel. Nah, itu yang pertama, menggunakan saluran telepon, otomatis kita membutuhkan alat yang namanya modem. Bisa modem internal, bisa modem eksternal. Nah, nanti sambungan telepon kita masukkan ke situ. Nah, ya kan? Terus, menggunakan kabelan, berarti kita harus punya Ethernet card atau LAN card. Di laptop biasanya sudah ada, di komputer biasa sekarang sudah ada juga. Tinggal kita tancapkan. Dia menggunakan RJ45. Wi-Fi, nah, dia harus punya Wi-Fi card. Kalau laptop biasanya sudah ada Wi-Fi-nya. Tapi kalau komputer biasanya dia tidak ada Wi-Fi card. Harus kita belikan. Tapi kalau yang komputer baru ada yang onboard, ada yang jadi satu dengan mainboardnya. Ya kan? Nah, terus kalau ini Pak menghubungkan dengan GPRS gimana? Kita menggunakan HP, langsung kita konekkan ke, biasanya lewat USB. Kita konekkan ke komputer atau laptop kita. Jadi kita menggunakan internet pada ponsel. Kalau TV kabel sama, harus ada alat khusus kayak modem seperti itu agar komputer kita atau laptop kita bisa menggunakan internet. Nah, itu kalian baca anak-anak dari halaman 26 sampai dengan halaman 32. Kalian baca, kalian pahami. Ya. Terus untuk kegiatan kali ini tidak ada tugas dari Pak Erwin. Cuma kalian tetap mengerjakan. Ini ya tugas juga. Tugas cuma tidak dikumpulkan. Tugas dari Pak Erwin. Kalian kerjakan lembar kegiatan 4. Taruh di buku tulis beserta dengan soal dan juga isian jawabannya. Terus uji kompetensi dari halaman 32 sampai 35.
kalian kerjakan di LKS saja. Kalian kerjakan di LKS. Kalian kerjakan di LKS juga sampai bab 2 uji kompetensi kalian kerjakan di LKS. Ya. Untuk pengumpulannya nunggu info dari Pak Erwin. Tapi yang untuk sekarang kalian kerjakan itu aja, nggak usah dikumpulkan. Oke? Sekian dari Pak Erwin. Pak Erwin mengingatkan lagi, jaga selalu kesehatan, makan makanan yang teratur, makan makanan yang bergizi dan teratur, dan juga stay at home. Jangan kebanyakan dolan. Ya kan? Terus juga jangan terlalu bersering berkerumun. Biasa COVID, bahaya COVID. Ya. Dan juga Pak Erwin mengingatkan, pintar itu butuh niat dan usaha. Kita nggak bisa pintar itu cuma karena niat saja. Tapi kita harus ada iringan usaha yang harus mengikutinya. Nah, sekian dari Pak Erwin. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.